Ya, oke guys. Assalamualaikum. Balik lagi dengan Jaki ya guys. Dan hari ini adalah tanggal 9 Juli 2023. Gua sempet dapat pertanyaan dari teman gua guys. Pertanyaannya kira-kira seperti ini. Yap. Jadi teman gua ini belum masuk ke saham ya. Dan dia tertarik untuk coba mulai menabung gitu ya dari gajiannya dia mau coba menyisihkan saham apa yang bisa gue beli nih dengan gue ketika nanti gajian gue sisihkan nih Jak tanpa peduli gue harus ngubek-ngubek laporan keuangannya gitu ya, kemudian tanpa peduli nanti yang jadi capres yang jadi cawapres siapa, kemudian kondisi ekonomi dan politik baik di domestik maupun global itu bagaimana. Kira-kira pertanyaannya seperti itu gitu. Sebutkan satu saham aja. Nah, tentu saja gue langsung bilang gini. Oke, gue sebutkan, tapi kalau misalkan lu beli, lu dapat untung silahkan lu ambil keuntungannya, tapi kalau rugi jangan salahin gue dan lu harus terjaga mentalnya. Gue bilang sahamnya yang salah satu sahamnya yang layak untuk dikoleksi dan dibeli dan di hold untuk jangka yang panjang adalah keju ini. PT Mulia Boga Raya. Jadi ini perusahaan dia sudah diakuisisi oleh Garuda Food ya, Garuda Food. Dan kepemilikan saham Garuda Food-nya itu besar. Kepemilikannya itu sampai 66% Garuda Food Tbk. Sedangkan masyarakatnya itu cuma 9%. Jadi sebenarnya perusahaan ini kurang liquid ya. Kurang liquid. Kalau misalkan lu yang beli dengan nominal 100 juta, 200 juta itu harga sahamnya pasti bergerak gitu ya. Jangankan 100 juta, mungkin 50 juta aja udah bergerak gitu. Nah, si keju ini seperti itu. Eh, jadi gue kasih tahu dulu ya, kondisinya adalah saham ini kurang liquid sebenarnya. Tapi ini bisa jadi plus dan minus, ada plus dan minusnya. Plusnya adalah saham ini pergerakannya tidak terlalu fluktuatif. Minusnya adalah ya lu kalau punya duit banyak, modal banyak mau masuk ke saham ini itu harus nyicil-nyicil gitu loh, harus pelan-pelan. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, kita sama-sama tahu bahwa si keju ini adalah kita ke industrinya nih guys ya. Kita langsung ke industrinya. Keju ini adalah produknya keju, dia penjualannya ya yang paling besar apa, keju-keju batangan, keju batangan gitu ya, yang untuk industri martabak manis terang bulan, kemudian kayak misalkan lu mau membuat donat ada kejunya, membuat roti bakar ada kejunya, kemudian mau membuat dessert box gitu ya, ada dong yang rasanya keju. Nah itu kalau misalkan gue pernah nyoba ya, kalau misalkan bukan pakai keju, dulu yang mendominasi itu craft. Tapi belakangan ini di martabak-martabak panis itu banyak yang pakai procis yang balok gitu loh. Nah, akhirnya ya sekarang si keju ini produk-produknya itu sudah mendominasi pasar dan si si siapa namanya manajemennya sendiri mana nih di annual reportnya gue juga udah baca ya, pangsa pasarnya di e-commerce ya, di modern trade e-commerce itu mencapai 40%. 40% itu gede guys. Nah ini nih guys, jadi keju ini bisa dikatakan sebagai pemimpin pangsa pasar di Indonesia. Ya lu coba dah dicek di tempat lu sendiri gitu ya, atau di kulkas gitu ya, atau mungkin lu ke masyarakat sekitar gitu beli martabak atau beli industri makanan yang ada kejunya. Bisa jadi dia menggunakan procis gitu. Procis ini keju itu kan gini, kalau misalkan menggunakan keju yang murahan gitu ya, yang jelek ya, bahannya mungkin kurang enak gitu. Bukan jelek sih, tapi bahannya kurang enak lah gitu ya. Mungkin murah, rasanya juga beda gitu. Tapi kalau gue pribadi, gue memang suka buat burger, tau nggak guys? Burger yang roti tawar kemudian ada daging asapnya gitu ya. Nah, menggunakan procis salah satunya. Sebenarnya kalau gue masuk minimarket sempat ada perdebatan apakah menggunakan procis atau beli craft gitu ya. Tapi gue ujung-ujungnya milih procis karena harganya lebih murah gitu. Per lembar keju lembaran itu tau nggak guys? Itu isinya 10 kalau gue nggak salah, harganya 12.000. Jadi dia belakangan ini menjadi pemimpin pangsa pasar di Indonesia dalam hal keju. Selain itu dia juga ada mayonesnya ya, saus cheese keju gitu. Nih kita ke produknya nih ya. Jadi dia ada saus kejunya juga, ada, itu menunjukkan bahwa dia ekspansi. Nah ini guys, ini yang penting. Dia ekspansi. Eh Tadinya dia keju lembaran, keju balok. Makanya kalau misalkan di
laporan keuangannya, dia segmen operasinya itu yang banyak ya keju balok. Keju baloknya itu di tahun 2022 bahkan dia menyumbang 800 miliar. 2022 kan revenue-nya ini 1 triliun ya. Nah, dia keju baloknya itu adalah 800 miliar. Kalau gua nggak salah, lu boleh cek juga di laporan keuangannya. Kalau keju lembaran itu sekitar 100 sampai 200 miliar. Jadi tetap yang mendominasi itu adalah keju baloknya. Keju yang balok itu. Nah, selain keju, dia juga ada saus mayones, kemudian pro cheese mayonesnya produk mana nih? Kita lihat produk ya. Dia itu sudah menandakan bahwa si perusahaan ini ya nggak cuman keju aja. Nah tuh, ini guys ya. Jadi dia selain ada, nah ini dia udah mulai juga nih yang kayak bikin keju meleleh mozzarella gitu loh guys. Nah itu ada juga dia. Intinya adalah poin ketiga, dia masih ekspansi dan memiliki room growth yang ya cukup besar lah. Salah satunya adalah dia mau membuat restoran, katanya sih ya dari si manajemennya. Karena gini guys, si siapa namanya, gue berharapnya ekspansinya si keju ini dia bisa, nah ini Dewan Komisarisnya ngomong ya, Dewan Komisarisnya tentunya akan selalu mendukung segenap langkah direksi dalam memajukan usaha perseroan. Salah satunya inisiatif ekspansi bisnis di tahun 2023 mendatang yang rencananya merambah ke segmen produksi bumbu dapur hingga bisnis restoran. Jadi gini guys, kita tahu bahwa si perusahaan keju ini dia produknya adalah ya keju, mayones gitu. Cara meningkatkan penjualannya bagaimana? Cara meningkatkan revenue yang tadinya 1 triliun jadi 2 triliun, jadi 3 triliun gitu ya. Salah satunya kan kita harus membangun jaringan bisnis untuk menyerap produknya. Bikin restoran, misalkan nanti restorannya ada burger, katakanlah, kemudian ada olahan keju, olahan susu. Nah, itu yang bisa menyerap produk-produknya dari si Procis dan rencana dari direksinya, dari manajemennya, dia ini ingin ekspansi ke bumbu dapur hingga restoran. Seharusnya yang memang tidak jauh-jauh dari olahan susu dan keju ya. Jadi, intinya adalah masih berhubungan dengan poin yang ketiga, perusahaan ini masih bisa berekspansi. Kemudian yang keempat yang menarik adalah valuasi. Sekarang begini guys, valuasi dari saham keju ini ya guys ya, kita berbicara nilai-nilai perusahaannya guys. Si keju ini, dia valuasinya adalah 1,95 triliun, oke lah, 2 triliun lah, ya kan? Saham consumer goods mana yang sebenarnya valuasinya masih di bawah 10 triliun? Biasanya sih saham consumer goods mana yang produknya menguasai pangsa pasar yang valuasinya masih di bawah 5 triliun. Artinya tidak butuh duit banyak gitu loh untuk meningkatkan market cap-nya ini. Market cap-nya 2 triliun kira-kira. Market cap. Artinya kalau misalkan kita hold gitu, sabar, kemudian nanti market cap-nya sudah menjadi 4 triliun, sudah menjadi 5 triliun, kan sudah untung 100% dari capital gain. Nah, itu jadi sebenarnya keuntungan yang gua tertarik adalah salah satunya market cap-nya masih kecil. 2 triliun itu masih kecil untuk sebuah perusahaan consumer goods yang dimana dia non-cyclical. Nah, dia kan non-cyclical. Consumer goods non-cyclical, menguasai pangsa pasar, market cap-nya masih di bawah 5 triliun. Coba sebutkan, dia mungkin ada tapi sedikit lah. Sedikit, sangat sedikit. Nah, makanya ini yang menarik. Ya kelima, tentu aja ini non-cyclical, saham non-cyclical yang mana yang tadi gue bilang, kalau misalkan lo membeli saham tanpa mempedulikan kenaikan harga ini, kenaikan harga itu, ya udah beli aja gini. Itu yang kelima. Yang keenam, dividen. Nah, dividen ini ada 2 plus minus guys, ada plus minusnya. Karena dia diakuisisi oleh Garuda Food, dia menjadi perusahaan, bisa dikatakan menjadi perusahaan sapi perahnya Garuda Food. Perusahaan sapi perah ini bisa bagus, bisa jelek. Tapi biasanya perusahaan sapi perah ini menjadi perusahaan andalan. Contohnya apa? Telkom. Perusahaan sapi perahnya Telkomsel.
Apakah itu jelek? Enggak juga, karena memang revenue-nya Telkomsel itu gede. Gue punya teman yang kerja di Telkomsel, dia jabatannya udah VP, ya gede gitu, gajinya gede. Nah, kemudian kayak grupnya Saratoga tahu MPMX, MPMX itu kan dividennya gede-gede. NRCA itu kan dividennya gede juga. Eh jadi perusahaan ini maunya Garuda Food gitu ya kalau gue lihat ya. Dividen payout rasio yang diberikan itu maunya gede gitu loh. Akhirnya sih ya Garuda Food juga dapat untung gitu. Sekilas memang betul si perusahaan ini kalau kita lihat dari dividen payout rasionya dia tidak terlalu menarik karena dividen payout rasionya terlalu besar. Tapi kita coba lihat dari sisi lain. Begini guys, perusahaan ini consumer goods, non cyclical, balik lagi pemimpin pangsa pasar. Misalkan dia membagikan dividen payout rasio yang besar, katakanlah nih EPS di tahun 2023 ini adalah nanti mencapai 70%, 70 perak per lembar. Kemudian harga sekarang sahamnya adalah 1.300. Berarti kan kita lihat saja dari sisi dividen yield-nya. Misalkan dia membagikan dividen per share-nya 70 perak berbanding harga sekarang 1.300, maka dividen yield-nya itu sudah 5%. Untuk ukuran saham consumer goods itu lumayan. Saham yang kita nggak perlu mikirin, kita bisa tinggal tidur, ya walaupun kita tetap harus mikirin gitu ya, labanya gitu ya. Walaupun labanya turun dan memang ada kemungkinan di kuartal 2 turun, karena gue ada kenalan yang kerja di Garuda Food, beliau menyampaikan bahwa industri FMGC fast moving consumer goods di kuartal 2 ini sedikit ada mengalami penurunan. Kan di kuartal 1 dia turun nih, keju nih guys labanya. Di kuartal 2 juga ada potensi turun. Kenapa? Karena banyak orang yang fokus anaknya sekolah, bayaran sekolah, kemudian pariwisata, setelah lama nggak pariwisata. Jadi untuk hal-hal yang seperti itu dulu, untuk hal-hal yang penting, kemudian memperbaiki motor, memperbaiki mobil gitu ya, karena orang banyak duit dari kenaikan ekonomi di tahun 2022, kenaikan komoditas, Indonesia punya banyak duit, orang-orang yang ada di Indonesia juga kebanjiran duit gitu ya, kita pemegang saham komoditas juga punya duit gitu, kita memprioritaskan ya servis motor, kemudian bayaran anak sekolah dulu deh, yang punya anak sekolah masukin sekolahnya ke sekolah mana dengan ya kan pasti mau yang terbaik, kemudian pariwisata, seneng-seneng. Jadi ada potensi di kuartal 2 turun, tapi nggak masalah kalau kuartal 2 turun, harga sahamnya turun, dibeli lagi, tabung lagi, itu guys. Jadi di yang keenam itu ada yang menarik dari sisi dividennya. Makanya, nah kenapa gue menyampaikan bahwa keju ini menarik? Sudah ada 6 poin yang gue sampaikan bahwa si keju ini menarik. Yang ketujuh adalah hutang. Lu boleh lihat di laporan keuangannya dan ini langsung kita buka aja guys ya. Jadi, keju ini dia memiliki ekuitas. Kita langsung ambil laporan keuangan terbaru aja ya guys, kuartal 1 2023. Ekuitasnya itu di angka 732 miliar. 732 miliar nih guys, lu bisa lihat. Tapi hutangnya baik hutang jangka pendek dan jangka panjang. Nih, di bagian liabilitas jangka pendek dan jangka panjang, lu bisa lihat guys. Tidak ada gue temukan hutang-hutang yang berbahaya, hutang bank, hutang-hutang berbunga. Paling ada nih liabilitas jangka panjang lainnya. Ya gue rincinya belum ini ya, di sini nggak tertera ya. Tapi jumlah liabilitasnya itu hanya 124 miliar. 124 miliar itu apa ya guys? Kecil sekali guys, jumlah liabilitas baik jangka pendek dan jangka panjang itu sangat sangat kecil lah. Sekarang gini, hitung-hitungan kasar aja. Jumlah liabilitas dia 124 miliar. Dia dalam satu kuartal bisa menghasilkan penjualan besi 264 miliar. 264 miliar. Dalam satu tahun dia berpotensi mendapatkan revenue 1 triliun. Ya, liabilitasnya receh lah kalau misalkan 120-an miliar doang gitu loh. Gampang gitu loh kalau mau dilunasin. Jadi sebenarnya ini termasuk yang menurut gue wonderful company dan itu
Kalau misalkan ada yang menanyakan kepada gua saham apa yang bisa gua beli dengan gua nyicil gitu ya, gua nanti bisa mendapatkan capital gain, bisa mendapatkan dividen tanpa harus peduli nih nanti kenaikan harganya ini nanti bagaimana gitu. Ya salah satunya keju gitu. Oh iya yang ke-8 guys. Perusahaan ini sudah melalui badai. Kita tahu di tahun 2022 itu kenaikan harga-harga komoditas ya. Kenaikan harga-harga komoditas itu tinggi, tapi si keju ini di tahun 2022 tetap bisa mencatatkan EPS 78 perak per lembar. Nah sekarang harga komoditas sudah tidak terlalu tinggi. Harga komoditas sudah tidak terlalu tinggi, sudah turun gitu ya. Yang diuntungkan salah satunya perusahaan apa? Bisa perusahaan semen, harga batu bara sudah turun, perusahaan semen diuntungkan. Kemudian apalagi? Nah, salah satunya consumer goods ini. Inflasinya sudah turun, kemudian harga komoditasnya sudah turun. Yang diuntungkan salah satunya adalah perusahaan-perusahaan consumer goods. Lu bisa lihat perusahaan-perusahaan consumer goods mungkin nanti ICBP, INDF, kemudian perusahaan consumer goods yang harus membeli bahan baku gitu loh, dan karena ada inflasi sama kenaikan harga komoditas bebannya kemarin di tahun 2022 jadi meningkat, sekarang udah nggak terlalu besar. Dan si keju di tahun 2022 sudah terbukti berhasil melalui hal tersebut guys. Jadi ini 8 poin kenapa gua bisa menjawab kalau misalkan ada teman dan kerabat atau saudara yang baru mau masuk ke saham, gue akan menyebutkan salah satunya keju ini. Dan tentunya ini disclaimer on guys, disclaimer on. Jadi bukan ajakan jual beli ya, jual beli dan keputusan risiko investasi ada di tangan masing-masing. Ya kira-kira begitu guys. Jadi ini aja, mudah-mudahan video ini bermanfaat ya guys, dan semoga lu sehat selalu sehingga kita bisa bertemu kembali di video-video selanjutnya. Ini bukan ajakan jual atau beli. Gua akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.